Assalamualaikum. Ini satu cerita klasik ya. Si Udin gitu yang ngerasain pusing aja. Terus diukur sama temannya. Wah, tensi lu tinggi bro. Cepet ke dokter katanya gitu. Pulang dari situ dia sumringah. Wah bro, tadinya gua nggak ngerti sama sekali nih tentang hipertensi. Sekarang setelah diterangin sama si dokter, gua jadi paham banget nih. Wah bla bla bla. Dia nerangin pakai bagan seperti ini, rinci banget. Walah. Itu jarang terjadi. Seringnya orang ke dokter langsung aja dikasih obat dan beberapa advice normatif. Tapi kurang dikasih penjelasan secara gamblang suling gitu. Kenapa sih banyak dokter tuh males nerangin soal hipertensi? Nah, sebelum ke situ, sekilas dulu deh soal tensi darah. Tensi darah itu biasa diukur dengan tensimeter lah ya. Masa iya tensi darah diukur pakai timbangan beras sih? Ya. Terus biasanya itu didapat angka atas sistolik itu, yaitu saat jantung memompa, dan angka bawah diastolik mencatat saat jantungnya rileks. 110-80 misalnya kayak gitu. Daripada ngomong sistolik diastolik yang belibet atau bisa ketukar-tukar di jalanan, awam bilangnya atas bawah gitu aja lah ya. Nah, kalau atasnya 120 atau kurang dikit itu dibilang normal. Kalau lebih dikit ya masih oke lah. Tapi kalau udah di atas 140, itu stadium 1, hipertensi ringan. Di atas 160, itu stadium berat. Terlalu rendah itu juga jelek, dibilangnya hipotensi gitu. Tapi itu cerita untuk lain hari aja lah ya. Selengkapnya bisa dilihat nih di tabel ini. Saya ambil dari salah satu rujukan, tapi kalau dari sumber lain bisa aja ini beda-beda dikit lah ya. Terus tuh ya, kenapa kok bahkan soal ini aja dokter nggak terlalu nerangin? Nggak semua dokter nih ya, tapi kebanyakannya kayak gitu. Alasannya tiap-tiap dokter itu bisa beda-beda. Tapi umumnya ya, karena mereka itu menganggap ini sudah suatu pengetahuan umum. Sejak SMP kelas 1 aja udah diajarin tuh ya. Nah, tahun 2023 kan udah kelewat jauh tuh. Masa sampai sekarang belum pada tahu? Kecuali ya, kalau kita ketemu dokter yang baik hati dan telaten. Bisa juga soal ini masih dia terangi. Cuma kalau pasiennya rese bisa aja dia terus malah emosi. Kalau soal itu gue udah tahu dok. Nah, serba salah ya ini emang jadi dokter kalau ketemu pasien rese. Walah. Itu tadi pertamanya soal angka rujukan. Keduanya, ada realita hasil riset nih, penelitian dan pengamatan bertahun-tahun. Ternyata hipertensi itu terbagi dua kelompok besar, yaitu kelompok hipertensi primer dan sekunder. Nah, 90% lebih pasien hipertensi itu kenanya hipertensi primer atau kadang disebut juga hipertensi esensial. Sesisanya barulah itu hipertensinya disebut hipertensi sekunder atau hipertensi spesifik. Nah, kita bahas hipertensi spesifik dulu aja lah ya. Hipertensi disebut hipertensi spesifik atau hipertensi sekunder kalau sebabnya itu jelas, akar masalahnya itu spesifik. Cuma, nyari akar masalahnya itu seringkali enggak gampang. Tubuh manusia itu bukan kayak ulakan sambal yang amat sederhana gitu ya. Dia itu rumit. Walah, dibandinginnya kok sama ulakan sambal. Tapi tahu kan ya maksudnya. Nyari akar masalah hipertensi itu ranahnya dokter ahli yang keahliannya khusus ke situ. Nah, kalau ketemunya yang kurang ahli ya walau alam. Ketemu pun sama dokter yang ahli soal hipertensi itu belum tentu loh. Dia bisa nemuin akar masalahnya secara cepat. Kayak tukang dagang waktu milihin durian. Kadang bisa sekali jadi langsung ketemu, tapi sering juga perlu waktu lama. Dan bisa ada trial and errornya segala tuh. Terus nanti kalau nggak ketemu juga, si dokter akan balik lagi. Dia bilang hipertensinya itu non-spesifik, Pak, Bu, alias hipertensi esensial, alias hipertensi primer tadi itu. Atau jelasnya gini nih, kalau dokter bilang pasien kena hipertensi esensial atau hipertensi primer, itu artinya penyebab hipertensinya si dokter enggak tahu. Ini sebenarnya agak lucu nih kalau dipikir-pikir. Tapi ini kenyataan, si dokter enggak tahu penyebab hipertensinya apa, tapi dia terus saja kasih resep, kasih obat, kasih advice, dan gitu dia minta bayaran sisa. Walah. Kalau fakta ini terus dia terangin sama pasiennya, mana pasiennya lagi blood drug sekalian, hipertensi, ini bisa jadi kayak adegan dagelan. Loh, jadi saya kena hipertensi ini dokter nggak tahu ya akar masalahnya di mana. Lah kok terus ngasih obat? Itu namanya hipertensi esensial Pak Udin. Ada nggak sih dokter yang bisa tahu sumber masalah tensi saya di mana? Yang maha tahu itu hanyalah Allah Pak Udin. Oh lah kalau gitu selain dikasih resep, tolonglah saya dikasih air zam-zam aja sekalian dok, bubrak. Nah daripada manjang-manjani urusan seperti itu, maka banyak dokter itu seringnya nggak mau terlalu nerangin soal musababnya hipertensi kepada pasiennya. Astagfirullah, astagfirullah. Hipertensi itu sudah dikenal dunia kedokteran sejak lama, tapi bahkan di abad ke-21 ini pemahamannya masih terbatas kayak gitu. Ada yang bilang ya, hipertensi esensial itu ada kaitannya sama bakat keturunan. Ini bisa ada benernya.
Tapi kalau mau solving problem, kita tuh nggak bisa ya berhenti pada pernyataan yang normatif kayak gitu. Kalau dilihat di beberapa situs, bagian hipertensi itu terkait dengan penyakit ginjal dan atau ketidaknormalan hormonal dan atau stres dan atau ketidakseimbangan vitamin mineral tertentu. Namun realitanya yang kelompok ini minoritas. Yang mayoritas amat banyak, itu khususnya hipertensi yang masih baru-baru, dia terkaitnya dengan gangguan atau sindrom metabolisme. Jadi kalau dengan berbagai jurus kita berhasil menormalisasi metabolisme kita, sering terjadi hipertensi itu terus menyingsing begitu saja. Kayak testimoni istri saya kemarin. Nah, kalau metabolisme udah bagus, gula darah trigliserida turun, resistensi insulin udah meredah, bobot dan lingkar pinggang juga nurun, ternyata hipertensinya masih tinggi, biasanya dokter yang ahli terus menelusur sesuai dengan mekanisme terjadinya hipertensi, yang kira-kira seperti ini ringkasnya. Tapi ini sekilas dulu aja lah ya. Ini tadi kan perlunya kita menjawab pertanyaan, kenapa banyak dokter itu cenderung males untuk nerangin mendetail soal hipertensi. Dan itu sudah terjawab. Karena yang pertama itu tadi, beberapa hal itu sudah merupakan pengetahuan umum yang orang udah pada tahu. Kemudian untuk detailnya seringkali itu tidak diketahui atau sulit untuk diketahui penyebab pastinya. Kalaupun dijelasin secara jelimet pakai bagan-bagan seperti itu, takutnya ini nanti pasiennya malah mumet dan bahkan tensinya malah makin menukik gitu. Astagfirullah. Soal kenapa tensinya nggak turun-turun ini next time kayaknya bisa ya kita bahas juga. Yang sekarang izin segini dulu. Terima kasih.